Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani kembali menyapa sahabat Satu Pena di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, tokoh, kreator, dengan buah pikiran mereka, dengan perjalanan hidup mereka, serta kisah-kisah menarik yang barangkali belum pernah diceritakan di dalam perjalanan hidupnya. Dan pada episode kali ini ada seorang penulis yang luar biasa, saya kagumi, yang karyanya sudah bukan hitungan jari, sudah bukan sudah bukan puluhan, bahkan sudah mencapai 203 dan sekarang sedang mengerjakan karya yang ke-204. Beliau juga sangat aktif menulis setiap hari, dimanapun, dalam situasi apapun, dan juga punya perjalanan yang lika-liku dan justru itulah yang mewarnai hidupnya dan ia tuangkan dalam setiap karya tulisnya. Beliau nama lengkapnya adalah Eti Hadiwati Arif. Beliau penyair, cerpenis, novelis, penulis cerita anak, perempuan kelahiran 16 Mei 1957. Tapi kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu sahabat Satu Pena itu nggak familiar ya. Karena perempuan yang satu ini familiar dengan satu nama pena, yakni Pipit Senja. Abang John, barangkali bisa kita sapa bersama. Terima kasih Amel, saya juga pengagum ini dari Pipit Senja ya namanya ya. Saya menyaksikan dia baca puisi dulu di IML Padang, luar biasa ya. Saya jadi ingin belajar itu sama, saya manggil Teteh Pipit ya, untuk Ya, membaca puisi yang hebat dan menulis buku yang begitu banyak. Nah, saya baca biodatanya yang dikirimkan oleh Teteh sendiri dan saya sudah dapat izin untuk mengatakannya bahwa Teteh menjadikan penulisan sebagai terapi terhadap penyakitnya thalassemia yang harus cuci darah setiap teratur ya, sebulan sekali atau transfusi, Bang. Transfusi. transfusi darah setiap periodik Sebulan dan sekali. bercerai dan tinggal di rumah anaknya dan menulis begitu banyak buku ya. Kita temui aja dia, Pipit Senja. Selamat bertemu di acara ini, Teh Pipit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. John, Neng Amel, yang herang, cantik. Ya, Udah terima banyak yang kasih. bilang begitu, Teteh. Kenapa? Udah banyak yang bilang begitu terhadap Amel. Oh, ya emang bener ya, bening ya. Oke. Apa kabar, Teteh? Alhamdulillah baru pulang dari rumah sakit. Hari ini tuh luar biasa padatnya. Karena saya salah jadwal. Udah nenek-nenek yang nggak dicatat itu. Ingatnya ini novel belum selesai gitu. Itu malah jadwalnya aturan hari ini tuh saya jantung. Saya tulisnya, saya daftar online-nya malahan internis ya ditolak gitu. Karena saya udah Oh, dijadwal. Bolak-balik ke itu ke Paskes ngurus rujukan. Ya seharian bolak-balik di jalanan jadinya kebanyakan. Ketemu dokternya mah cuma 5 menit kali ya. Urusannya itu berjam-jam ya itulah. Ya, begitulah tapi suka nggak duka kelihatan. sebagai penyintas. Teteh nggak kelihatan sakitnya. Apanya? Sakitnya tidak terlihat di wajahnya. Gembira-gembira aja. Eh, Alhamdulillah saya belum lama transfusi. Kata anak saya, si mama kalau udah ngedrakuli katanya seger buger keluyuran katanya gitu. Ngedrakuli dibilang sebulan sekali. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Tergantung HB-nya aja. Kan cacat genetik itu ya, bukan penyakit. Nggak Naon ada teh gerak sembuh. kulit teh. Drakuli. Jadi saya punya barisan barisan pendonor yang tetap gitu agar begitu kosong di PMI ya saya tinggal calling aja mereka berdatangan. Alhamdulillah Apa banyak golongan darahnya? pasien. Oh, golongan darah O. Oh, Karena ya. saya penyintas talasemia, bukan darah segar gitu loh yang ditransfusikan, tapi darah yang sudah diproses namanya leukodepleted. Itu diproses dulu 24 jam, ngambil darahnya itu harus minimal pun 500 gram ke orang, berat badannya harus 80-an gitu ya. Wah, Tidak bisa yang kurus-kurus nggak bisa kali ya. saya Gitu. masih 69. Nah, 80-an biasanya. Diambilnya kan banyak, sampai 500.
diproses lagi nanti. Hanya hemoglobinnya aja yang diambil ke saya. Itulah. Itu memakai itu sejak seingat saya sejak saya hamil yang kedua ya. Sorry gini. Kalau ada tuh 5 anak saya 5, tapi yang ada diberikan oleh Allah dianugerahkan adalah 2, keguguran 3 gitu. Nah Sejak sejak kapan tahu itu? Penyakit thalassemia itu sejak kapan? jadi dari kecil itu udah ada karena itu kan bawaan Bang Jon, cacat genetik ya. Jadi di keluarga saya yang 7 orang itu 7 bersaudara, 3 orang kena pembawa sifat, tapi yang paling parah saya. 2 adik saya tidak begitu parah ya, tapi yang bungsu belakangan setelah dia kena didiagnos jantung baru ketahuan bahwa dia pun pembawa gitu. 3 orang yang kena. Saya ditransfusi mulai umur 10 tahun, kelas 4 SD. Tuh. Ya Parah sampai itu sekarang. maksudnya apa, Teteh? Bagaimana Apanya? bedanya? Parah dan tidak parah itu maksudnya bagaimana? Gini. Jadi thalassemia itu kan ada 3 macam. Thalassemia mayor yang parah ya, parah banget. Itu bisa seminggu sekali transfusinya. Saya thalassemia beta atau pertengahan. Saya termasuk yang beta, intermediate ya istilahnya. Ketiga adalah thalassemia minor, hanya pembawa aja gitu. Dia tidak perlu ditransfusi. Nah, itu 3 macam, 3 itu jenis. Saya di pertengahan. Yang bikin salut ini barangkali ya Profesor Jubairi Juban aja sampai bilang kalau ketemu ya ini yang seniman itu ya masih hidup gitu, ngeledekin saya. Zubairi Bayangin Jubin penulis ya? 67 tahun itu tertua konon, penyintas thalassemia tertua di Indonesia gitu. Kenapa saya masih bertahan? Saya yakin itu berkat doa-doa dari keluarga saya, ibu saya, bapak saya. Selalu 3 kali saya pernah masuk dinyatakan koma ya. Artinya koma itu nggak eling tuh. Pernah yang pertama umur 17 tahun tidak eling antara eling dan sadar gitu. Eling dan tidak gitu. Itu 3 minggu. Umur 17 tuh. 3 minggu. Waktu itu belum ada yang namanya ICU, nggak ada. Itu aja di isolasi di rumah sakit Dustira saya. Itu pertama kali tuh yang parah bener gitu. Jadi karena saya transfusi terus, dan itu menimbulkan efek gitu loh. Efeknya itu yaitu waktu itu kena liver paru-paru, terus ya asma, liver, kemudian tipes. Nah, jadi waktu itu aja udah banyak macam-macam gitu penyertanya. Karena dokter udah ngangkat tangan katanya, Pak sudah ya, kami sudah berusaha keras, silakan aja dibawa pulang gitu. Bapak saya bawa pulang ceritanya. Dibawa pulang ke rumah, di ngajiin rame-rame ceritanya gitu ya. Cerita Bapak gitu ke saya. Pas di ngajiin rame-rame saya melotot. Melotot gitu dari 21 hari saya melotot dan minta makan, minta bubur. Bubur ayam itu kesukaan saya. Itu pada heran ya. Ya Allah Akbar, wah heboh dah itu yang pada ngajiin. Dasar bapak saya prajurit Siliwangi, tentara disiplin gitu. Kalau udah sembuh mah udah aja kalau ya aturan mah. Ini mah enggak, dibawa lagi ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit malah menurut saya, perasaan saya sih waktu itu dijadiin apa ya? Kayak kelinci percobaan. Ini kenapa masih hidup kali? Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ketika menjelang mau melahirkan. Itu limpa saya udah gede loh, ukuran S6 tuh, bukannya S3 lagi, S6. Itu gede ya. Itu nggak mungkin kata dokter ya, dokter Made namanya. Ini tidak mungkin dilanjutkan, padahal saya udah 8 minggu. Nggak mungkin udah dikeluarkan aja katanya. Nggak mungkin dilanjutkan. Limpanya udah segede gini, nanti pecah gimana ya, ada macam. Saya bilang gini, dok. Saya bilang gini, Allah sudah memberikan saya ini kepercayaan gitu ya, ada janin di dalam perut saya, di rahim saya, di kandungan saya. Masa harus dikeluarkan? Kata saya, bagaimana nanti aja saya ikhtiar melalui dokter, ya hasilnya biarkan aja Allah, kata saya gitu. Dilanjutkanlah itu. Nah, sempat saya koma juga. Koma, tapi ternyata Eling juga, dan tadinya mau dibedel, apa namanya? Cesar ya? Udah dijadwal, mau dicesar. Di boarding tuh, apa namanya, di papan tulis putih itu ya, udah ditulis Nyonya Etiadiwati mau dicesar. Dicesarnya Desember. Ingat aja, saya ingat 4 Desember. Pas
tanggal 17 November udah jebrol duluan. Keluar aja tuh 8 bulan setengah jadinya, enggak 9 bulan gitu. Itu keajaiban. Itu dokter waktu itu yang jadi Menkes siapa ya? Perempuan tuh Bu Suparti ya, Endang, Bu Endang. Supardinah. Enggak, Supardinah ya. Dokter kandungan yang Oke. pernah jadi menteri. Ah itu. Beliau yang jadi ketua ininya direktur RCM waktu itu. Nah, itu juga dia yang menyemangati saya gitu. Alhamdulillah ya, akhirnya saya tidak jadi di cesar dan memang lahir normal dan keadaan dua-duanya. Yang adiknya kemudian 10 tahun kemudian juga normal juga. Yang ketiga kalinya kemarin di operasi apa? Operasi apa namanya tuh? Lumbar. Operasi lumbar ini apa sih namanya? Tulang. Jadi tulang pinggang saya pecah, ada patah ya. Dipasanginlah 2 pen. Itu saya 3 malam itu. Dan itu bulan puasa ya tahun lalu. Itu 3 malam saya di ICU enggak antara sadar enggak sadar gitu. Ketika sadar itu udah bilang juga ke adik-adik saya yang nunggu di situ, ngajiin juga ramai-ramai oleh keluarga gitu. Udah gitu saya tiba-tiba eling dan dalam keadaan sakit luar biasa. Dokter nyamperin saya jam 2 itu orang lagi sahur ya, bulan puasa. Ibu di ini ya katanya di morfin ya katanya disuntik morfin. Saya nggak dengar morfin gitu pikir saya gini. Nah loh, gue nenek-nenek gini ntar pakai morfin kecanduan pikir saya gitu ya. Otak saya masih jalan. Enggak pakai morfin biarkan aja. Anti nyeri aja biasa. Tapi katanya bisa 3 jam sekali katanya. Nggak apa-apa, itu aja. Jadi saya begitu disuntik ini ya apa namanya anti nyeri di dada 3 jam kemudian berasa lagi dan itu saya nikmatin aja. Rasa sakit itu pikiran saya kayaknya saya banyak dosanya nih gitu. Jadi Allah di dunia aja udah menghajar saya kali apalagi di akhirat pikir saya gitu. Jadi udah saya nikmatin aja. Rasa sakit itu saya nikmatin. Saya lolos tidak memakai morfin. Alhamdulillah. Pakai Hmm. anti nyeri. Sekarang juga begitu jadi kumat lagi anti nyerinya kata dokter kalau nggak penting-penting nggak. Iya saya bilang nggak. Saya takut ginjal kena, kan udah macam-macam. Limpa nggak ada, kandung empedu nggak ada. Nah lo, tinggal ginjal yang bersih kan. Jadi, gitulah kurang lebih tentang penyakit saya. Silakan dilanjut ke urusan ke urusan literasi. Tapi ya, menarik cerita Teteh begitu dekatnya, seringnya Teteh berdekatan dengan kematian begitu ya, kalau saya Iya, boleh mengatakan itu. alhamdulillah. Dan aku tertarik dengan Teteh yang sudah berdamai dengan Hmm. menikmati setiap proses penyakitnya, perjalanan ke rumah sakit, sepanjang Hmm. hidup Teteh rasanya berarti ya, Iya. dari hidup Teteh. Nah, eh, apakah menulis menjadi salah satu atau menjadi faktor utama di mana Teteh Hmm. bisa menuangkan Hmm. semua apa ya hal-hal yang Teteh Hmm. rasa tidak nyaman di diri Teteh atau Ya, bagaimana jumpaan Teteh dengan dunia tulis menulis. ya gini, jadi waktu itu tuh umur 17-an itu kan yang saya bilang tadi pertama kali saya pernah dinyatakan infoma gitu ya. Dulu bukan infoma lah, mati suri kali ya judulnya ya. Belum ada ICU, belum ada. Nah, itu setelah keluar dari Dustira, Rumah Sakit Dustira ya. Karena bapak saya militer kan. ABRI gitu jadi di Dustira. Saya keluar dari situ, ibu saya ternyata udah mengeluarkan saya dari sekolah. Gitu ya. Aduh, geram sekali saya, geram sekali. Akhirnya saya minta daripada membebani di rumah gitu, kembaliin lagi ke rumah sakit, saya minta ke pondok. Oh, maka saya sebelum ke pondok saya nulis puisi yang saya lagi geram betul sebetulnya geramnya pada kok Tuhan tuh begitu amat sama saya ya gitu. Kenapa enggak adikku yang tengil gitu? Kenapa enggak dia gitu yang sakit gitu? Adik saya umur kelas 5 pun udah punya pacar gitu ya. Kenapa nggak dia gitu yang sakit? Kenapa harus aku gitu? Sebetulnya marah betul. Marah saya nulis puisi. Jadi gini, terinspirasinya oleh begini. Setiap kali saya transfusi karena ibu saya selalu setahun satu ya, petunji melahirkan melulu. Jadi saya kayaknya dibuang aja kali dititipin gitu ya di rumah sakit. Nah, bukan dibuang. Titipin aja. Jadi setiap kali transfusi, zaman dulu di transfusi itu bisa berhari-hari ya. Transfusinya dibengker loh di ini di apa namanya pakai kayak kain apa sih
berangkar apa sih buat itu agar tidak bergerak. Nah, saya lagi transfusi aja jam 10-an pagi di pintu jendela itu selalu ada orang si orang gila lewat ke situ, dia nggak pakai baju ini, nengok situ. Ciluk, Mbak, katanya. Dari jendela, padahal kan pakai teralis ya, ciluk. Tapi dalam bayangan saya, dia itu bisa loncat gitu ke saya gitu kan, bisa ngambil darah saya dalam otak imajinasi saya kayak gitu. Jadi kan saya kesel bener. Akhirnya saya lapor ke bapak, Pak itu ada orang gila terus tiap hari kata saya ngeganggu ya kalau teteh lagi transfusi. Saya dipanggil teteh karena anak pertama ya dari 7 bersaudara itu. Kata bapak gini, lawan katanya. Dasar prajurit ngomongnya begitu. Gimana hari bapak? Kata saya makin dilawan, orang saya juga lagi sakit, ngelawannya gimana? Pokoknya lawan. Gini ya caranya. Begitu dia ngomong ciluk, duluan sama kamu, wah gitu ya. Cina gitu kata bapak. Besoknya itu saya praktekkan tuh ya nasihat bapak. Begitu dia udah loncat ngekok udah ngekok, ciluk saya teriakin duluan. Bah, kata saya bener aja ngibrit dia. Ngacir tuh dia balik ke bangsalnya. Itu saya di bangsal 14, dia di bangsal 13. Kan orang sakit jiwa di bangsal 13 tuh. Bener aja ngibrit. Dari situ saya terinspirasi. Masih pakai belum punya mesin tulis, mesin ketik ya. Dulu saya masih pakai ini. Oh, saya pecandu buku harian. Apapun saya tulis di buku harian gitu ya. Bapak saya kalau tiap tahun tuh setiap anak-anak ulang tahun pasti hadiahnya buku harian yang tebal gitu. Saya tulis gini, judulnya orgi gitu. Orgi di situ orang gila ya. Orgi kata saya. Lelaki itu warawiri, telanjang dada dan teriak, Tuhan tidak ada. Itu kata saya. Salah satunya itu. Sebetulnya dalam pikiran saya kayaknya haiku gitu ya, dalam otak saya. Pengen keren haiku kali ini saja gitu. Tapi enggak terpikirnya oleh itu. Akhirnya saya kirim 5 puisi, judulnya di itu ada rubrik namanya majalah Aktuil, mungkin Bang John pernah tahu ya. Tahu, Aktuil tahu. Remisi Lado di Lado, situ. ya. Remisi Lado di situ itu tahun 75-an ya, 74 ya. Saya kirimkan 5 puisi. Ya 75-an lah. Nah, saya kirimkan 5 puisi itu ke Bang Remi. Kata saya, Bang Remi, saya gadis, kata dokter sih nggak seberapa lama lagi nih hidupku, kata saya. Ini 5 puisi harap dimuat. Kalau nggak dimuat, awas gue gentayangin loh. Pakai ngancem ya. Nah, itu teror saya yang pertama kepada itu editor ya. Nggak tahu entah memang bagus puisinya. Masih ada di PDF Sabiasin. Silahkan Anda lihat. Lengkap masih. Puisi lugu saya itu. Beling ya. Beling ya. Nah, itu dimuat bulan berikutnya itu dimuat 5-limanya dimuat. Tidak ada dirubah titik koma dan sebagainya. Plak aja begitu. Heran saya ya. Puisi pertama Teteh ya yang dikirim ke media. Iya, langsung ditulis pakai dari buku, disobek aja dari buku harian. Saya kirim melalui amplop dikirim. Ternyata dimuat. Nama apa Teteh? Itu dengan nama apa? Dengan nama Pipit Senja? Udah Pipit Senja. Oh, dari situ nama Pipit Senja. Nanti saya ceritakan kenapa pakai Pipit Senja. Jadi begitu saya kirim dimuat, tahu nggak? Itu ada di situ ada Sutarji Kalsumbari, ingat ya, Wilson Nadeak, Saini KM. Tuh bareng tuh mas saya tuh, Putu Wijaya bahkan. Ada di situ. Bareng tuh ya. Waduh, gue disamain sama sastrawan. Mereka udah senior lah. Udah Putu Wijaya baru pulang dari mana? Dari Amerika ya, Iowa ya. Itu kalau nggak salah. Kok disatuin sama senior-senior gitu kan. Langsung kan banyak tuh. Dulu apa tuh, sahabat pena ya. Langsung sehari ada 20-30 yang kirim surat itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada seorang penyair senior ya dari Jakarta juga, dari Jakarta lah. Dia menulis gini, telah lahir seorang penyair dari Cimahi. Telah lahir seorang penyair ateis dari Cimahi. Kenapa pakai ateis? Dibilang ateis karena orginya itu Tuhan tidak ada, itu kalimat yang di belakang. Dibilangnya ateis. Padahal saya waktu itu udah ke pondok, udah jadi santri pondok pesantren di Rangkas Bitung, Banten ya. Itu. Jadi ininya terorbitnya gara-gara itu. Ya
malah diulas gitu, dibela oleh Saini KM dan sebagainya. Duh, Bang Remi udah meninggal ya di senior Kenapa saya. Teteh menulis puisi pertama dan langsung bagus tuh rahasianya apa waktu itu? Enggak, itu enggak ada rahasia-rahasia. Saya lagi marah kata saya juga. Catatan harian aja curhatan. Enggak, tidak punya apa tujuan, apakah mau dimuat kayak mau terkenal mau apa, enggak mau dihonorin Tentunya kayak Remi enggak Silando ada. kan rasional ya, hanya Nah, puisi yang bagus yang dimuat, walaupun diancam mau mati segala macam. Kalau nggak bagus nggak dimuat dong ya. iya, Nah, iya, nggak tahu lah dari mana pokoknya dari pokoknya mana dimuat Teteh aja. belajar menulis puisi pertama kali itu? Oh enggak, gini, saya itu kan dari kecil saya pecandu buku bacaan ya. Bapak saya meskipun militer, dia juga penyair. Ya, seangkatan Hairi Anwar ya. Bapak juga editor majalah Hubad. Nah, tapi dia Oke. Hubad gitu. Dari banyak baca buku lah itu saya barangkali dari situ. Buku-buku kayak dari Perancis lah ya, tapi yang diterjemahkan ya oleh Ramadan KH, oleh Diponegoro itu yang saya baca. Belajar dari situ. Tapi artinya sudah sering menulis ya, Teteh waktu itu. Catatan harian aja. Hmm. Belum, yang pertama kali pokoknya yang saya kirimkan adalah di majalah Aktuil gitu. Hmm. Lalu menemukan nama Pipit Senja Oh iya gimana ya, itu oke. Gini. perjuangannya? Jadi karena saya udah nggak sekolah lagi, saya kabur kan ke Cimahi, asalnya di Jakarta, kami tinggal saya anak kolong ya, anak Belan ya dulu, bapak kan militer. Jadi minggatlah saya ke Cimahi, di Cimahi itu Oh, jadi setiap Teteh tinggal di Berlan dulu, anak Berlan. anak kok, iya pernah di situ berapa bulan tuh. Oh, Jadi gini, oke oke. Banyak bapak banyak. asalnya di Sumedang kan, prajurit Siliwangi Sumedang. Bapak itu kemudian ketika masa Orde Baru, Bapak ikutlah kan anak buahnya Amir Mahmud ya, ikutlah ke Jakarta gitu. Belum belum punya rumah ya, itulah di anak kolong dulu. Ada jenderal siapa tuh? Aduh, aku lupa. Kemarin heboh tuh yang di Berlan tuh deket situ lah. Nah, deket situ. Pertama kali kenal sama Reni Jayusman juga di daerah situ lah kurang lebih. Nah, jadi ketika saya nggak sekolah lagi, saya sering kalau habis subuh itu saya jalan-jalan ke sawah di Cimahi. Nah, ngelihat burung-burung pipit ya kecil-kecil tuh saya lihat burung pipit itu ya kecil ringkih, tapi bagi saya dia itu makhluk yang tangguh ya. Dia kalau udah mematuki butiran padi itu temboloknya sampai penuh gitu. Dan bayang saya itu tembolok itunya butiran padi itu nanti buat anaknya gitu loh. Dahsyat ya, kata saya, ini kecil tapi tangguh. Bagi saya itu simbol. Ringkih, kecil tapi tangguh, kata saya. Terus senja harinya gini, kalau saya sore hari, saya nulisnya di daerah kuburan tuh ada bukit tuh, di Cimahi bukit. Kalau ke bawah itu ngelihat sungai itu kelihatan ya. Saya di bukit itu kuburan, kata saya, kelak barangkali saya dikubur di sini ya. Saya tantang karena dokter bilang umur saya nggak berapa lama lagi gitu, harapan hidup saya tipis. Saya bilang saya tantang tuh dokter sampai senja usiaku gitu pikir saya. Akhirnya itu si pipit pipit tambahin lah senja. Biar gaya saya ini tambahin pipit senja gitu. Itulah asbabun nuzulnya. Ternyata jadi branding. Iya, sampai Kayaknya saat ini. iya, alhamdulillah. Nama yang bagus ya. Itu Saya, ketika Teteh menerima vonis dari dokter iya. itu bagaimana ini Teh reaksi Aduh, Teteh? itu di awal-awal sih saya benar-benar apa ya, ya hopeless lah ya, putus asa lah. Aduh, setidaknya gini, kok hidup saya ini menyusahkan banyak orang gitu ya, terutama banyak ibu saya. Bayangin, ibu saya semua ya mahar mas kawinnya, gelangnya, cincinnya, kalung segala semua dikeluarkan buat pembayaran apa berobat saya. Karena ibu saya kepengen saya itu berobat, kalau berobat di Sumedang dulu ya di dokter ini Hans, apa yang dokter yang Jerman tuh di Silih Asih. Tidak ke umum lagi gitu, langsung dibawa ke spesialisnya gitu. Ibu saya pengennya gaya-gayaan gitu biar saya sembuh gitu. Ibu saya kayaknya sampai detik terakhir ibu saya selalu yakin bahwa saya bisa sembuh gitu loh, bisa sembuh gitu panjang umur itu. Kemana-mana ibu saya tuh bawa, kalau ada dengerin ada kiai di sana, kiai mintain doanya, airnya gitu, dibawa ke saya. Waktu itu saya benar-benar putus asa, akhirnya saya minggat. Saya sempat di rumah sakit, saya sempat meraup apa pil yang ijo-ijo itu, pil penenang ya.
Di Rusira itu saya minum itu ada berapa seraup gitu. Itu tapi keburu ketahuan sama suster dipompa kan. Saya kepengen mati waktu itu bener, terus terang, biar bebas lah, maksudnya orang tua saya nggak dibebanin saya. Itu waktu itu sempat segitu perasaan saya. Kemudian akhirnya saya bilangnya gini, Pak udahlah saya pengen ngaji aja. Nah itu saya pergilah ke pondok. Di pondok itulah saya menemukan bahwa hidup ini ternyata penderitaan saya itu tidak seberapa. Jadi saya mendapatkan pencerahan gini. Istri kiai saya itu, kami memanggilnya Nyai ya. Nyai itu sebaya saya. Sebaya saya umurnya waktu itu 17-an gitu. Kalau kiainya udah 40-an gitu, karena itu istri yang pertamanya udah meninggal gitu. Nah, saya dibawalah kalau sekarang menjadi rumah sakit Sintanala ya. Nah, itu ke kampung Kusta. Saya dibawa ke kampung Kusta. Saya di situ ngelihat ada nenek-nenek, ini hidungnya udah sumpung ya, udah nggak ada lah. Kupingnya juga, ininya udah bibir segala. Terus tangan, saya ngelihat dia masih rajin terus aja menganyam kaneron tuh apa? Kaneron tahu nggak Neng? Kaneron itu token ya kalau di Papua, tas dari anyaman tikar pandan tuh, daun pandan. Pandan ya. Nah, dia diginiin terus ceprot aja satu ininya nih copot. Jarinya copot karena kusta kan, tapi dia tetap aja. Saya bilang, nenek itu kumaha eta nini eta coplok wios neng cenah atau kedah nawe cenah. Ya sudah saatnya gitu pada dia. Sudah saatnya copot ya biarkan aja. Kan saya Allahu Akbar itu si nenek. Saya tanya, nenek kenapa nenek sampai pakai bahasa Sunda gitu ya. Kok sampai tetap aja kekeh gitu nganyam itu. Saya punya cucu, dia bilang saya punya cucu, bapaknya ke Malaysia, ibunya ke Arab Saudi. Ini udah bulan-bulan nggak ngirim wesel ya gitu. Jadi dibilang mau membayar iuran sekolah cucu saya katanya. Itu dengan ngejualan kaneron. Allahu Akbar kata saya. Itu udah istilahnya lebih parah dari saya gitu, tapi dia perjuangannya dahsyat dan itu untuk cucunya gitu. Dari situ saya tergedor betul-betul bahwa ternyata memang ada yang lebih parah dari saya. Saya wajib bersyukur apapun yang diberikan Allah, kondisi seberapapun terimalah gitu. Ikhlas berdamai. Itulah akhirnya yang membuat saya dari pondok pesantren itulah yang membuat semakin kuat gitu ya. Kuatlah bangkit dari rasa putus asa saya. Jalani aja hidup ini sampai di mana gitu. Itu barangkali Pak, Bang John. Luar biasa. Ternyata jauh juga sampai sekarang ya. Senja hari sama orang lain ya, nggak ada bedanya. Iya, itu seangkatan saya yang terakhir bulan puasa 3 tahun yang lalu, itu umur 48 ya. Itu yang dekat dengan saya. Penyintas talasemia udah pergi juga. Ya. Nah ini tadi pertanyaan Amel belum terjawab tuh. Oh, iya. Bagaimana menulis itu menjadi terapi buat Teteh? Oh iya. Nah gini, setiap kali saya merasa terpuruk gitu ya, merasa aduh kayaknya hidup ini kayak gini amat sih gitu ya. Akhirnya saya luahkan segala keluh kesah saya, segala kemarahan kayak kesedihan saya tuliskan dalam bentuk tulisan itu. Ya itulah bagi saya ketika sudah meluahkannya ternyata dada saya terasa ngemplong, lega gitu. Long aja lega. Bagi saya makanya saya bilang saya bisa mengatakan bahwa menulis bagi saya adalah terapi. Kemudian saya menemukan bahwa ternyata meskipun menulis dulu gini, saya cerita juga perjuangan saya menulis pertama kali novel cerpen saya selama 3 tahun saya tidak punya mesin tik, jadi saya diselundupkan oleh emang saya di balai desa di Cimahi. Neng kalau itu katanya dia tahu saya suka nulis, Neng pakai aja tuh mesin tik tuh, karena nanti kalau udah pada pulang atau jam 3-an lewat masuk ya dari pintu belakang. Jadi saya diselundupkan gitu, saya ngetik pakai mesin tik Remington tuh yang jadul ya, yang peninggalan Perang Dunia. Ya, Remington. Ya, Remington ya judulnya. Tak 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 jebret gitu kan bunyinya. Tak 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 dak, brok gitu. 3 tahun saya menulis itu sampai Anda belum pernah lihat mesin tik ini, Teteh? Oh, pernah. Ayah saya PNS, dulu punya mesin tik. Iya. Mesin tik yang gede tuh, Neng.
Udah kan? Kalau Itu saya yang di dalam koper gitu teh. itu mah udah belakangan, udah Itu royal 80-an kali ya. ya, yang kecilan ini. Itu udah brother itu. Brother, saya Remington panjang ininya. Oh, Brother Remington Rolling. dulu di Pegadaian ada. Ya terus teh, Gitu. Jadi 3 tahun saya belum punya. Akhirnya diketahuan oleh bapak saya, katanya terdengarlah gosip-gosipnya ada cewek katanya dimasukkan ke kantor itu RW, itu cewek apaan katanya tuh cewek dulu mah zamannya perek ya, perek meureun eta teh cenah gitu. Perek dulu mah ya. Akhirnya kata bapak saya, Neng, teteh tenang aja, nanti nanti gini aja, kan saya masuk lagi rumah sakit, setiap saat saya masuk rumah sakit kan, kata bapak saya, tulis aja, tulis di ini di apa di catatan harian, ditulis, nanti bapak yang ngetikan katanya. Bapak kalau enggak adik saya Eni itu diketikan. Ketika dialihkan ke situ hasilnya tuh amburadul, nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Kalau saya kan ngetik bener, misalnya saya waktu itu suka dengan Motinga Bosye misalnya ya, Ike Supomo ya, itu senior-senior saya pelototin benar. Oh, yang bikin paragraf itu begini, titik koma begini, itu saya pelototin. Jadi saya ketik hasil karya mereka, saya ketik titik koma di sini, NHD ini kayak gini, Ike Supomo seperti ini, titik side, itu saya ketik dulu. Oh, begini kok nulis tuh gitu, baru saya ikutan. Enggak apa ya, enggak main tak 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 tak, enggak, oh, saya jadi tadi pelototin nggak dulu, saya belajar cermati. pada orang lain atau Enggak, belajar otodidak di termasuk awal-awal, tentang titik koma gitu otodidak? otodidak semua, melototin karya orang, Oke, karyanya luar eh biasa. karya dari orang-orang lah, dari para pujangga lama, pujangga baru ya, itu saya pelototin betul. Oh, sajaknya Hairi Anwar seperti ini, sajaknya Kunto Wijoyo gini, Rendra seperti ini. Itu saya belajar betul dari buku aja. Sebelum kenal mereka, ketika saya bergabung dengan yang namanya itu ada teater Braga di Jalan Braga ya. Nah, itu disitulah saya ketemu Remi Silado, ketemu para seniman Bandung, para penyair Bandung gitu ya. Disitulah saya kenal almarhum Udin Lubis, itu yang mengarahkan saya menulis skenario itu seperti itu kayak gitu. Termasuk Hari Rusli kali ya di sana ya? Oh iya, Hari Rusli ada, dia musik ya, pemusik, dan dia juga penyair juga ya. Penyair juga. Hari Rusli di Bandung. Gitarolis juga ada. Ya. Nah, Teteh dari mana itu dapat buku Rendra, buku Kunto Wijoyo, Bapak segala macam bapak itu? saya membelinya. Kan Pustaka Jaya udah ada ya waktu itu. Bapak saya bilang juga, bapak saya tuh pecinta sastra ya. Bahkan dia dikirimi buku-buku yang dari Australia gitu ya, bahasa Inggris kan. Ada tuh terkumpul. Bapak saya mahir bahasa Jepang juga. Iya. Padahal Bapak itu militer ya? Militer, tapi dia Jarang-jarang budayawan kan apa, militer sastrawan. Heeh. biasa kan militer ininya keras. Iya, iya. Susah Bukunya ada dihubungkan kok. dengan puisi. Sebelum meninggal dia mewariskan buku naskah, saya ketikan, akhirnya itu Prahara Cimahi judulnya, di itu juga jadi buku. Alhamdulillah, itu warisan dari bapak. Nah, Ada di ketika ini ya. itu Teteh sudah menerbitkan karyanya belum? Siapa? Teteh, karya-karya Teteh yang diketikin di kelurahan tadi apa itu sudah diterbitkan? Oh, udah. Nggak, Sebagian besar ketika udah. itu maksud saya ya. Itu yang saya kumpulkan itu ya. Udah. Kapan pertama kali Teteh menerbitkannya? Jadi apa? Oh, Menerbitkan ya, judulnya sebuah novel, judulnya Biru yang Biru, di tahun 78. Tahun 78. artinya sudah banyak karya Teteh baru diterbitkan Ya. atau 3 tahun baru kemudian baru novel. Jadi gini, kata Bang Udin Lubis, Pipit itu ada, itu katanya ada penerbit baru, Karya Nusantara namanya, di Bandung di Jalan Aripan. Tuh butuh novel katanya, bikin lah. Lah aku kan baru cerpen-cerpen aja Bang, kataku gitu. Nulislah, kalau itu bagus lah, bagus, tulis aja, bikinlah novel. Akhirnya saya ngelihat kalau dia ngetik tuh ya kan, di Naripan tuh ada namanya Yayasan Pusat Kebudayaan ya, YPK. Jadi saya ngintip, oh Udin Lubis nulisnya kayak gini gitu. Dia akhirnya saya dalam sebulan itu tidak pernah datang ke Jalan Braga, ke YPK. Saya ngetik terus, dalam sebulan itu udah jadi. Biru yang Biru judulnya. Novel romansa remaja lah gitu ya. Tentang seorang gadis yang bisu tuli karena dulu sakit gitu.
Nah, itu aja sih ceritanya. Itu aja sih perjuangan seorang gadis yang bisu tuli akhirnya sembuh karena dia trauma, di akhir ceritanya sembuh gitulah. Itu yang saya tulis pertama. Nanti ada kok di situ di Jadi biru yang awalnya Teteh menulis itu jelas nggak komersil ya tujuannya, nggak pengen enggak nulis kepikiran, aja. enggak kepikiran hobi aja. Gini, saya bilang meluangkan tadi terapi itu. Saya nulis nggak peduli. Saya sikat itu yang ada di Bandung ya. Media apapun saya kirimin aja. Pakai dulu mah pakai itu ya, pakai pos. Saya kirim ke berbagai media yang ada di Bandung. Ketika sudah 3 tahun, baru saya berani beranjak ke Jakarta, media Jakarta. Gini, saya harus dijelasin juga, boleh ya, boleh berbagi. Yep. Dulu di jagat literasi Indonesia itu antara ibu kota gitu, sastrawan yang ada berada di Jakarta gitu, dengan di daerah itu ada ini apa, semacam apa ya, kesenjangan apa ya. Ibu kota itu pokoknya gaya lah. Mungkin Bang John tahu ya, kayak gitu. Yep. Sering tuh mereka berapa istilahnya, diskusinya panas ya, melalui artikel-artikel tuh apa namanya tuh, perang-perang Polemik. gitu. Polemik kayak gitu. Jadi saya nggak berani itu. Nah, begitu saya mulai dimuat lah di PR, Pikiran Rakyat, diulas oleh Wilson Nadiak, oleh Sani KM gitu. Kemudian ada sih yang menghujat bahwa akhirnya saya serbu kan Jakarta. Di Jakarta, di berbagai majalah yang ada di Jakarta saya isi. Kanji Masyarakat, Selekta Group ya, di Selekta Group macam-macam loh. Nova, majalah Nova, ada Detektif Romantika, Senang, aduh banyak tuh Selekta Group ya. Bang John pernah tahu nggak? Punya Tahu. Pak Samsudin Lubis ya. Saya disayang sama Pak Samsudin Lubis, dikasih porsi setiap minggunya selalu ada cerpen saya. Jadi saya waktu itu umur 19-an tuh, setiap bulan saya bisa menghasilkan antara 150-an ribu, padahal ini bapak saya gajinya yang perwira menengah baru 60 ribuan gitu loh. Wow, kaya raya dong Teteh waktu itu, senang. Saya udah punya rumah, saya langsung ngebangun rumah di Cimahi, di sebelah ada tanah kan, saya beli itu tanah uak, saya bikin lah. Ketika mau ke Jakarta apa namanya, mau merit, saya udah punya emas sebanyak 100 gram gitu dari menulis. Padahal saya nggak pernah berharap akan dapat uang kayak apa enggak gitu ya. Tapi setelah oh iya cerpen, jadi ada ngajakin Amu Haram namanya. Cowok ngantri dong ya? Ya. Cowok ngantri dong, ingin menjadi pasangan Teteh. Itulah mulailah para cowok mendekati saya karena saya banyak duit kali dan mulai terkenal namaku. Salah satunya yaitu yang nyangkut jadi bapak anak-anakku. Ya itulah begitu kurang lebih. Jadi intinya ketika saya tahu bahwa ini cerpen, jadi ya, oh ya saya bilangin dulu, honor dari dari Aktuil itu dulu satu puisi itu 1.500 satu puisi. Saya 5 puisi itu 7.500. Hello, emas waktu itu harganya berapa? 800 emas itu, emas. Luar biasa. 1 gram 800, saya 7.500 dari 5 puisi. Dapat berapa gram? 100 gram? 10 10, iya. Bisa lebih dari 10 gram. Bisa kaya itu. Zaman itu nggak tahu, saya heran. Kok ini banget ya? Ngejomplang banget dengan musim zaman sekarang gitu. Berarti terima kasih sama si Orgil itu ya yang Orgi, dibilang gini, ya ada yang menghujat saya gini. Pipit Senja penyair ateis adalah orgi. Orgi itu adalah sebuah sekte, katanya nggak tahu, sekte sesat katanya di Amerika. Nggak tahu lah, kata saya apaan orgi, orang maksud gua sih itu orang gila kok. Cuma I-nya itu gini, O R ya, G ya, I-nya itu Y, Yongki gitu. Jadi orgi ya, itu. Konotasinya beda itu memang. Jadi disangkanya itu sekte sesat. Tapi menarik mendengar cerita Teteh. Pada akhirnya momen apakah yang membuat Teh Pipit
apa menjadikan menulis ini kepenulisan jadi jalan Ya, hidup. Padahal kan tadinya cuma apa ya iseng ya. iseng-iseng belaka itu jadi Ya. jalan hidup dan mendedikasikan diri untuk menulis. Ini Kapan itu Teh? itu ketika saya gini, setelah banyak ya cerpen-cerpen saya dimuat, kemudian novel, nah novel yang menggeber di nasional gitu ya, itu saya lagi butuh, jadi gini kan, saya lagi di pondok pesantren, ibu saya datang ke pesantren di Rangkas Bitung itu, Neng katanya ini sudah digadaikan katanya apa sertifikat rumah ya untuk biaya pengobatan teteh waktu kemarin itu kan saya berbulan-bulan ya. Saya ya Allah itu bulan puasa tuh. Ya Allah kata saya segitunya ya saya menggadaikan ini. Nah di situ saya saya bilang ya Mak doakan ya saya mau nulis nih, menulis novel, saya mau tawarkan ke Jakarta gitu. Saya bikin prolog, sebuah prolog itu hanya 9 halaman. Prolog itu saya kasih judul Sepotong Hati di Sudut Kamar. Itu memoir yang akhirnya perpanjang-panjang sampai sekarang dalam Semesta Cinta. Itu di episode pertama. Sepotong Hati di Sudut Kamar. Saya bikin 9 halaman. Begitu saya jam 2-an malam itu subuh ya, naik kereta dari Rangkas naik kereta ke Jakarta ke kota. Saya ada tujuan seorang teman wartawan mau ke situ kata saya. Terus saya datang ya ke Sinar Harapan, datang waktu itu mau ketemu teman-teman tersebut ternyata udah pindah itu si orang. Jadi saya bengong aja ya Allah ini 9 halaman saya tekadkan pengen dijual maksud saya karena di Sinar Harapan waktu itu lagi membutuhkan novel. Nah, terus di situ adalah Hana Rambe. Hana Rambe itu senior kita ya, mungkin Bang John kenal ya. Hana Rambe senior ya. Nah, di sana harapan. Tuh datang keluar, ini siapa? Kata saya pipisnya. Oh, saya kenal. Katanya, boleh wawancara ya? Gitu langsung. Iya, ya tuh diwawancarai saya. Wawancarai, akhirnya saya bilang, ini saya membawa ini baru prolog aja. Saya mau menulis novel, tapi saya butuh uang, kata saya, untuk mengambil sertifikat ibu saya terbelit utang di bank gitu ya. Nah, akhirnya oleh Hana Rambe dibawalah saya ke kantornya ke meja redaksi Aristides Katopo. Ya, Bang John kenal ya? tahu. Oke, di meja di ruang kerja itu ada Gerson Poik, Person point. Gerson Poik ya, ayahnya Fanny Jonathan Poik. Ya, Fanny Kemudian kemudian ada Bang Leon Agusta. Leon Agusta. Satu lagi Darmaji Woko kalau nggak salah. Itu ada 3 orang. Mereka baru mau ditawarin. Bang Leon langsung kenal saya. Oh ini Pipit Senja, mana Pipit malamnya katanya gitu. Allahu Akbar. Saya senang ya Allah dikenalin seniorku. Itu rasanya luar biasa ya, Tete ya. Iya, aduh, itu luar biasa lah itu senior mereka udah ya. pada dari Amerika dan mana. Saya itu anak bawang gitu loh. Ya nggak apa mau kencur lah gitu maksudnya. Ya saya bilang gini, saya dengan percaya diri gini, Pak Aristides, saya itu ke sini saya membawa prolog novel saya. Ini bukan novel, ini memoir. Kisah hidup saya sebagai pasien thalassemia. Waktu itu saya belum mengaku penyintas thalassemia, kalau penyintas kan pejuang gitu ya. Saya masih nggak tahu berapa tahun lagi, jadi saya nggak ngaku pejuang. Saya pasien thalassemia, saya butuh ini karena kalau tidak diambil katanya akan dijabel gitu ya, ini sertifikatnya. Oh berapa Anda butuh katanya kan? Saya bilang ini ibu saya butuhnya 250 untuk mengambil itu 250.000 ya, 250.000 kata. Gitu langsung aja. Baru dibuka sedikit. Aduh, ini baru baca ini aja, baca prolognya saya udah oke. Saya sudah jatuh hati Pipit Senja, kata Bang Aristides. Allah, itu saya luar biasa, itu suatu kejutan yang dahsyat ya. Jatuh. Langsung dia bikin memo, ini bawa ke kasir katanya. Nah, di kasir ketemulah dengan Satyagraha Urip ya. Mas Oik di sana ya waktu itu. Mas Oik ya. Kata Mas Oik, ini mau berapa lama nih Pipit Senja katanya ini diselesaikannya novelnya. Saya dengan PD-nya 1 bulan kata saya. Oke ya katanya. Itu setelah itu saya nyesel banget pakai 1 bulan gila. Pakai mesin tik lagi gitu. 1 bulan kata saya. Oke. Ini dapat titipan dari Aristides Katopo 250.000 dikasihin. Ini kelak kamu akan mendapatkan 1 juta. Gila nggak tuh?
Bapak saya waktu itu udah 100 ribuan kali ininya gajinya ya, udah naik lah. Nah, itu bayangin. Itu dari 1 juta itulah saya bikin yang saya bilang apa tadi? Oh ternyata bisa menjadi penghasilan bagi saya menulis itu, bikin saya rumah ya. Rumah itu akhirnya kurang lebih 3 juta, pavilion gitu. Nah, itu 3 juta gitu ya, saya cicil kayak gitu. Kok bisa gitu loh dari situ. Berarti saya bisa hidup dari situ dong. Udah, gue tinggal di sini aja, gue nggak mau kawin, nggak mau apa kata saya. Gue mau tinggal di sini, bodo amat. Gue mau nulis aja, nulis duit dari tulisan itu, biarpun duduk di rumah kata saya. Jadi duit ini bodoh, gue nggak kemana-mana. Di otak saya udah begitu, udah mata duitan itulah. Itulah pertama kali saya akhirnya saya bilang, saya yakinkan bahwa saya mau nulis dan saya yakin bisa hidup dari menulis itu barangkali. Tidak 79 ya. banyak yang seberuntung itu, Teteh. Iya, Teteh ya luar biasa. diuntungkan oleh zaman juga gitu ya barangkali. Ya belum banyak penulis ya, apalagi penulis perempuan. Dulu Penasaran aku. Teteh itu bisa masuk ke segala lini atau segala genre, anak-anak dan gini, bahkan ya. apa balita gitu ya. Gimana Ya. memposisikannya itu, Teteh? Gini, belakangan di awal-awal sih saya nulis perempuan aja ya, genre perempuan aja gitu, romansa perempuan terus aja. Terus setelah punya anak, saya punya ini anak saya ini Haikal Siregar ya, bapaknya Siregar kan. Haikal nih kata Haikal, mama dongeng mama. Jadi setiap kali mau tidur dia minta dongeng. Banyak sekali dongeng saya. Serial monyet aja bisa berapa seri gitu. Dia bilang ngomong satu saat, mama kenapa enggak dijadiin buku mama? Bagus sekali dongeng mama, seneng deh Kak katanya gitu. Nah dari omongan dia saya mulai, dari kelakuan dia juga sih ininya apa kelakuan anak-anaknya itu saya ngelihat karakter itu kayak gitu. Saya awalnya sih nulis tentang tokonya hewan-hewan aja, tapi lama-lama si Ucok gitu ya, saya panggil Ucok, ininya catatan harian Ucok. Banyak dimuat di Sinar Harapan, itu di Gramedia, di majalah Bobo. Cerita anak-anak saya. Dari situ, setelah punya anak. Jadi Gitu. dongeng itu spontan aja buat Haikal, Teteh Ya, cerita. asalnya begitu. Enggak Dongeng, kemudian direncanakan diketik. sebelumnya gitu. Iya, kemudian Nah, diketik. Haikal minta cerita, diceritain apa aja gitu. Oh, banyak macam-macam. Dari biasanya yang saya punya itu lucu-lucu aja biar dia ngakak-ngakak gitu kan sambil tidur. Saya senang sekali kalau ngelihat anak bahagia gitu ngedenger dongeng saya, tapi jadi saya yang lucu-lucu gitu ya, yang misalnya gini, serial Mot Monyet itu ya, dia yang lucu juga ada juga yang sedihnya. Mot Monyet serialnya gini, lucu ya si monyet itu, dia terlalu dimanjain sama ibunya gitu, saya ingat banget salah satunya dimanjain banget sama ibunya. Akhirnya mereka naik ini, si monyet minta naik perahu, naik apa tuh menyeberang sungai. Getek. Nah, memakai apa namanya, pakai bukan getek bukan, tapi ini batang pisang. Oh, betul pisang. Batang pisang dengan pisangnya. Si monyet sedikit dimakanin dia karena si ibu monyetnya itu sayang manja, akhirnya dikasih mau habis akhirnya kelelep gitu loh gitu. Di situ saya mau bilang bahwa ada pesan moral yang ingin saya sampaikan bahwa seberapapun memanjakan anak pakai otak lah gitu ya gitu itu aja. Tapi ketika setelah dia mau tenggelam gitu, ada nelayan yang menolongnya kayak gitulah. Saya selalu di ending cerita tidak sedih gitu, selalu ada harapan yang akhir saya sisipkan. Ada pesan moralnya ya. Ada selalu ada pesan moral sampai detik ini. Insya Allah tidak pernah saya menulis tentang ngesek, insya Allah tidak ada. Silakan aja diteliti karya saya semua. Ada Dan itu pesan moral. busi aja ya soal seks ya. Iya, nggak ada yang namanya. Padahal saya membaca juga yang namanya namanya Mau Tinggal Bos ya saya baca, Abdullah Harahap kayak gitu. Aduh ngesek-ngeseknya luar biasa. Tapi saya tidak teracuni gitu. Alhamdulillah. Itu menulis cerita buat anak kan susah sekali sebenarnya. Enggak sih kalau bagi saya. Gini. Itu segini ini sekarang cucu. Serial cucu saya banyak. Serial Jain.
Jain Muslim gitu, Jia, serial Jia. Kan anak cucu saya ada 5. Jain, Jia, Rolin, Kania dan Jidan. Itu semua dijadiin tokoh seri di dalam serial buku saya. Ratusan buku saya. Coba aja dilihat kebanyakan di Jikrul Hakim ya. Itu grupnya Yudhistira. Ratusan buku saya di situ. Buku anak-anak nggak saya masukkan di dalam tadi yang 203 itu ya. Pernah masuk itu ya. Udah punya istana dong. Hasil Harusnya. Harusnya kalau saya normal, saya punya baby band, yakin. Punya apartemen, punya emas. Tapi saya kan kalau dihitung-hitung pasien thalassemia itu per bulan itu bisa konon kalau tidak dengan BPJS bisa 100 jutaan. Kalau dihitung itu. Ya. Jadi saya kebanyakan uang saya ya ke sana lah. Berobat. Ini pakai BPJS kan? Pakai BPJS tetap aja ada yang tidak di-cover oleh mereka. Oh, oke. Ada banyak seperti ini. Benar. Ada di cover, tapi ini susah loh ngedapatinnya. Nih, saya kewalahan nih. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oh, ini berapa nih? Iya. Ya. Kelihatan ya? Ya, namanya ini overload. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Itu berapa harganya? Overload. Harganya ini 1.100.000, Bang. Untuk satu botol? 1 juta, ini 50 biji, 1.100.000. 500 miligram. 1.100.000 harganya. Saya butuh sebulan nih bisa 4 atau 5 gitu. Kalau tidak memakai ini overload namanya, itu kan saya ditransfusi sebulan sekali. Itu numpuk zat besi saya bisa 20.000. 20.000 loh. Padahal kalau yang normal kan cuma 150 gitu. Ya, zat besinya bisa kemana-mana. Bisa ke otak, ke jantung, kemana. Makanya jantung saya udah bengkak nih sekarang. Udah jantung, udah kena limpa udah bengkak, diangkat, kanung pedu penuh dengan batu udah diangkat. Itu karena dulu belum ada overload, belum ada apa ini namanya kelasi besi ya istilahnya. Dulu nggak ada. Ini saya baru mengkonsumsi kelasi besi ini 2010 ya. Enggak, sorry. 2006 lah sepulang pulang dari haji saya baru tahu bahwa ada kelasi besi gitu yang bisa menghambat zat besi kemana-mana. Itu mahal. Jadi sebetulnya dapat BPJS ngurusnya susah ya, dahsyat. Nah, saya harus ke sini ke situ itu pakai, dan karena saya nggak bisa pakai angkot lagi sekarang kemana-mana pakai Gokar ya, bisa Anda bayangin berapa itu. Sehari bisa kalau ke RSPAD sekali jalan itu 150, pulang pergi berapa? Itu ya, itulah kurang lebih. Kebanyakan bisa untuk obat. Kemudian saya juga berbagi dengan anak-anak asuh. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Dengan berbagi itu juga ternyata mengalirkan rezeki juga. Dari mana-mana saya bisa, misalnya gini, saya punya kelas menulis di Qatar. Ya, di Qatar saya punya kelas menulis, para TKI juga. Nah, itu tiba-tiba Teteh, tolong dong, maaf ya, Teteh, maafkan saya lagi di opname. Maafkan saya ya, tolong kirimkan katanya nomor rekening. Ya Allah, kata saya, minta nomor rekening saya, minta maaf dulu. Kirimlah saya 20 juta. Allah, luar biasa itu. 20 juta. Aja buru-buru saya bagiin satu. Dulu saya itu yang diwariskan oleh emak saya. Anak-anak asuh saya banyak dulu. Banyak ya, tapi sekarang udah tinggal 3 orang ya yang bisa saya bantu ini secara rutin. Alhamdulillah, mereka udah pada jadi, ada yang udah sarjana, udah jadi, banyak lah yang udah jadi. Aja barangkali. Teteh bisa menceritakan apa kesusahan itu semua dengan gembira gitu, dengan iya. Ngapain ya? Rasa syukur yang besar. Gini, baca nggak tuh yang disangka jenazah itu? Ribuan itu yang nge-like itu sebelum di pipisnya.com ya. Ribuan itu ya di Kompasiana segala itu jadi viral tuh, disangka jenazah kan. Saya waktu itu lagi hamil 7 bulan. Barangkali pernah ingat nggak ya ada kasus keracunan biskuit ya? Pernah ingat nggak ya? Ada ya keracunan biskuit. 79 itu saya lagi hamil 79.
Oh 79, 89 sorry. Anak-anak saya Butet itu dilahirkan pada tahun 90. Nah, saya masuk ke itu, orang pada muntah di depan mata saya, ada yang mati juga lah. Ada cucunya, neneknya, itu keracunan biskuit, dahsyat bener ya. Akhirnya karena bau itu semuanya, akhirnya saya taruh di lorong. Ditaruh di lorong, saya nungguin ini ya, nungguin apa darah, nungguin darah diambil, saya ditaruh di situ. Ada orang gila, ada orang gila tiap saat ngedeketin, mau megang perut saya tuh, perut saya ngebuncit. Kan saya kaget ya, hus, kata saya, pergi ke sana. Oh gitu pelan lagi, itu pelan lagi mau ngambil, hus. Tapi akhirnya saya capek kan, ngegebah-gebah dia, bodo amat, lo mau ngapain, terserah, gitu kata saya. Hanya diem aja. Ternyata ketika didiamin dia cuma gini doang. Hahaha, ngakak ngikik, dia pergi lagi dengan gaya gaya kemenangan koboynya gitu, jalan gitu. Ih, kata saya, dasar orang gila. Kenapa enggak dari tadi aja tahu gitu, ngapain gua gebah-gebah capek amat. Gitu saya ya tulis tuh ya kayak gitu. Padahal kan akhirnya gini, karena saya kelamaan udah 8 jam nunggu, akhirnya kan ngantuk. Kalau saya kemana-mana saya selalu bawa mukena gitu. Jadi saya tutup tuh muka saya, truk aja ditutup. Tutup gitu, tahu-tahu kok bergerak nih, berangkarnya bergerak. Oh, mau dibawa ke ruangan kali. Enggak, sayup-sayup itu ngomong itu. Kasihan banget ya ini si ibu lagi bunting lagi. Iya kurang darah, ini lakinya katanya lagi nyari darah katanya. Itu akhirnya lewat juga dia ya, nggak ada yang ngurusin katanya gitu. Saya bilang, kok bilang lewatnya? Gimana lagi bunting, mana ini malam Jumat katanya, bisa-bisa kalau yang bunting itu bisa jadi kuntilanak katanya. Gue disangka jenazah. Ya Allah, akhirnya saya gini ya, saya intip pelan-pelan. Itu pas kan berhenti tuh kereta dorongnya tuh, kursi ranjangnya. Pas saya tengok itu ruangan jenazah di RCM, ruangan jenazah, kamar jenazah. Allahu Akbar. Saya buka tuh muka saya. Oi, gua belum mati. Jangan dimasukin ke ruang jenazah. Itu si orang dua ya. Belakangan saya tahu bahwa mereka masih rumah magang gitu, perawat gitu, siswa ya. Bukannya eling tuh ya, dua orang itu ngelihat saya buka gitu ngibrit, dia ngacir lagi ke sana. Saya bilang, serius itu orang ngacir ya? Gue ditinggalin, akhirnya saya duduk aja gini. Cengok aja saya duduk dengan anggunnya melihat itu. Itu udah jam 12-an kali, pelangak. Ya Allah, kata saya segininya gue. Itu kalau merosot ini ya, kalau nanjak ininya, ganggarnya, saya bayangin nyerodot tuh ya. Serot, kebayang nggak tuh? Ke bawah kali itu gue. Kayak yang di film si itu siapa? Si film ada kan di film-film tuh jatuh itu ya, berangkar. Itu saya tulis seapa adanya itu gitu. Sampai akhirnya si perawat tersebut datang ke saya, cium-cium tangan, maaf ya, ternyata katanya bukan ibu, yang di sebelah ibu tuh yang udah mayat. Itu saya tulis itu dengan gaya saya yang kayak gitu, kayak yang ngomong kayak saya ngomongnya kayak Ada gitu. tulisannya nih, coba Mas Bayu boleh dong diliatin. Ada di bibitsenja.com ya. senja.com. Itu Judulnya dikira juga menarik jenazah. perhatian. Wah, gue masih hidup. Hai, aku masih hidup. Iya itu. Bisa dibaca tuh. Sebenarnya Aku jadi masih hidup. ketawa sebenarnya, lucu sekali. Ini setiap hari Teh Itu. Pipit pasti update di Ini sini. baru di ini loh, baru di update ini. Baru di update karena kemarin yang pipitsnya.net ada ngambil juga. Oh, Gitu. Saya Gmail juga diambil orang, terus itu juga domain saya diambil. Ini akhirnya baru. Jadi saya posting ulang gitu. iya. Pokoknya setiap hari kalau mau update tulisannya Teh Pipit, lihat di pipitsenja.com. Kayak Iya, pipit. pipitsnya.com. Silakan. Macam-macam di situ. Makasih Mas Bayu. Selamat jalan bidadari kecil itu juga itu waktu hamil keguguran ya, hilang anak 6 bulan dalam kandungan saya. Cerita selama pergi ke Mekah juga banyak saya tulis di situ semua. Saya berangkat haji, umroh 2 kali, haji sekali, itu semua diberangkatkan, alias digratiskan. Oleh Ya. siapa? Oleh travel yang kalau pertama tahun 2006 mula-mula diumrohkan dulu oleh Travel Cordova.
Oh iya, tahu Setelah saya. Bapak. tahu ya, itu bersama Ferry Ferry apa tuh? Ferry Ya, Muldan apa? sama ininya. Ya itu anggota DPR tuh. Kemudian sama Senada. Nah, itu diberangkatkan umroh. Pulang dari sana saya mampir ke kantornya membawa buku-buku saya. Saya bilang ini tolong nih taruh aja di sini, bikin di sudut situ, mohon ya agar dibaca gitu. Buku-buku saya banyak saya bawa brak aja. Terus kata Pak Faisal namanya, bosnya, Teteh bisa nggak ya bikin bikin skenario untuk bikin company profile, ya company profile. Insya Allah bisa kata saya. Nah, dalam besoknya sehari semalam kan cuma company profile, ya saya lihat aja loh ininya mereka di mana. Saya selip-selipin kan nanti katanya mau dibikinkan ini apa filmnya, film pendeknya ya udah. Besoknya 2 hari kemudian lah, 2 hari kemudian saya bawa itu naskah itu. Saya kasih ini seperti ini ya Pak. Oh iya betul-betul. Terus Anya bilang gini, Teteh ini tolong mau dibayar berapa katanya. Ya Allah jangan bilang dibayar-bayar lagi, saya udah dibayar katakan umroh kemarin. Allahu Akbar, itu luar biasa. Saya kepengen pergi sampai 10 tahun nunggu gitu ya. Akhirnya pergi ke Tanah Suci ngelihat ibu saya gitu. Senang ngelihat itu waktu itu. Berangkat umroh itu udah nggak usah bilang lagi bicara soal bayar-bayar. Udah gitu. Nggak tahu bicara apa sebenarnya bilang lagi ke saya, Teteh insya Allah bulan Desember ini musim haji ini Teteh berangkat haji bersama kami. Terus saya nggak ngerti, masih pelangak-pelongok, nggak percaya. Saya bilang ini kayak orang lagi ngelindur kali gitu pikir saya, masih nggak. Terus masih bingung saya, ini apaan? Apa gue yang mimpi ya? Acok kali deh. Akhirnya saya duduk aja di itu, dibilang tunggu dulu ya Teh. Datang itunya sekretarisnya Totong Teh isi lagi nih ini untuk berangkat haji. Allahu Akbar, berangkat haji gimana Neng? Ini teh kumaha duitnya dari mana? Saya heboh gitu. Kata Pak Faisal, Teteh mau berangkat haji, katanya bareng-bareng nanti yang tahun ini. Allah, Desember itu waktu belum ada waiting list segala ya, 2006 kan. Itu di situ langsung saya sujud, itu saya nggak peduli orang lewat siapa. Sujud lama saya nangis gitu. Allahu Akbar, luar biasa. ONH Kayaknya hidup plus. Teteh banyak keberuntungan ya. ONH plus loh, Bang John. Wow. Sih ya, banyak Dulu keberuntungan itu, hidup Teteh ya. dulu saja ONH plus itu 85 juta kalau misalnya 2006 ya. Kok sekarang 300 ya. Ya. Alhamdulillah banyak keajaiban yang saya dapatkan, banyak keberuntungan luar biasa. Ke Mesir 3 kali. Bayangin. Tuh, penulis siapa sih yang belum kecuali Taufik Ismail kali ya, Helvi Tiana Rosa ya, bolak-balik ke Mesir. Allah Akbar. Diundang oleh ISMI waktu itu diaspora. Yang terakhir itu yang ke Mesir itu 2013 ketika Presiden Mursi diturunkan. Bayangkan. Itu dahsyat itu. Saya menyaksikan bagaimana dengan Saksi Bakri juga. Dengan Saksi Bakri waktu itu saya ajak ke Mesir. Saya ajak Uni Sasri ke ini juga ke Taiwan dan Hong Kong ya. Saya bawa itu. Ayo Uni kita ikutin kita ya, tapi Uni bayar sendiri tiketnya kata saya. Kalau saya kan ditiketin sama mereka. Yo nggak apa-apa pokoknya jalan kata Uni gitu. Terus waktu Mursi diturunkan, kita ngeliat kan orang-orang demo tuh bagaimana kekejaman Azizi menyemprotkan api ke nenek-nenek perempuan, ibu, saya ngeliat tuh dengan irang kelana. Duh, itu seperti itu. Pengalaman yang dahsyat. Iya. Luar biasa. Abang John, Teh Pipit kayaknya kalau ngomongin soal Teh Pipit ceritanya tuh 1 jam nggak cukup ini Mas. Silakan, Ini udah 1 jam juga nggak berasa. Ini belum ngomongin lagi soal kisah romantismenya begitu. Oh iya. Ngomongin soal belum lagi bukunya yang 200-an ya. 200 satu dibedah juga masing-masing ada banyak cerita ini. Tapi apa ya? Kita senang sekali mendengar bertukar pikiran dengan Teteh. Saya mau memutarkan satu buah puisi karena Teteh juga senang baca puisi. Oh ya. Silakan. Di YouTube nih Teteh membacakan puisi, barangkali nanti bisa ceritain sedikit aja soal puisinya dan momen tersebut. Boleh dong Mas Dayu? Silakan. Siapa yang tidak mengenal Ibu satu ini? Sastrawan yang sudah berkarya sejak tahun 70-an. Ratusan cerpen dan puluhan novel telah lahir dari tangannya.
Tidak banyak orang yang mampu berjuang melawan sakit dengan berkarya. Malam ini, hadir di tengah-tengah kita, inilah Ibu Pipit Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di tengah para sastrawan yang hebat. Sebetulnya saya bukan penyair, saya lebih banyak menulis buku novel dan belakangan buku biografi para aktivis. Jadi mohon maaf apabila puisi yang saya baca ada agak tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kartini masa kini adalah perempuan-perempuan tapal batas kutemui dalam kembara aksara dari Melabo hingga Papua. Sempat bincang dengan sosok-sosok perkasa, meskipun kendala bahasa tetaplah bisa saling memahami. Sebab kami satu hati terlahir dari rahim Ibu Pertiwi. Adalah emak-emak asongan sejak pagi sekali, sudah mendorong gerobak sayuran, menyusuri perumahan kota, melewati rumah indah tertata laksana, taman bunga mewangi, kamar-kamar nyaman ber-AC hanya dilewati. Hanya dalam angan dan mimpi. Adalah wajah-wajah belia disulap mendadak dewasa berasal dari pelosok desa dan pantura. Mereka kerja di mancanegara. Jika ditanya, ada 1000 jawaban dan alasan mulai dari demi keluarga hingga demi bayar utang lipat ganda. Bertahun di perantauan, uang kiriman dilalah. Dipakai lelaki itu, sosok yang seharusnya jadi kepala keluarga, buat foya-foya dengan cinta syahwatnya. Sungguh kejam, sungguh biadab, patut disumpah serapai oleh Ibu Semesta. Adalah emak-emak militan bergerak bersama dari pelosok negeri, tak kenal jeri, tak kenal ngeri. Lihatlah. Barisan emak-emak militan maju tak gentar melawan kejaliman, melawan ketaadilan demi perubahan, demi masa depan keturunan, melupakan cucian dan setrikaan. Kartini, Kartini, Kartini. Duhai Kartini masa kini, sejuta damba, sejuta asa, semoga dikabulkan Sang Pencipta. Sehingga cita-cita kita Kartini zaman baheula bukan sekedar angan belaka. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Begitu berapi-api Teteh bacain puisinya. Apa inspirasi? Iya, itu ya